Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime maste. Watashi no namae wa Muhammado Ridwanto moshimasu. Ridwanto yonde kudasai. Saya akan menjelaskan kotoba atau kosakata bahasa Jepang yang mempunyai arti yang sama namun beda konteks dalam penggunaannya. Tentang perbedaan mama dan nantoka. Mama sendiri lumayan dalam bentuk suatu perasaan, sedangkan nantoka lumayan bagaimanapun dalam kegiatan yang sedang dilakukan dan akan membuahkan suatu hasil. Dan saya juga akan menjelaskan perbedaan ureshi dan tanoshi. Ureshi artinya senang, tapi dalam konteks perasaan, contohnya. Watashi no tanjoubi no toki, haha ni purezento o moratte tanoshi desu. Saat hari ulang tahun saya sangat senang mendapatkan hadiah dari ibu. Jadi ureshi itu senang dalam konteks perasaan. Sama kayak di contoh tersebut, senang saat hari ulang tahun dikasih hadiah. Kalau tanoshi senang tapi dalam konteks kegiatan atau panca indera. Contohnya, kono shigoto wa tanoshi desu. Pekerjaan ini menyenangkan. Jadi tanoshi itu senang tapi dalam konteks kegiatan atau panca indera yang kita rasakan. Dan saya juga akan menjelaskan tentang teimas. Teimas itu kan sedang. Tapi bukan hanya digunakan kegiatan yang sedang berlangsung saja. Teimas juga bisa sebagai profesi. Contohnya, watashi wa kisaten de hatarai teimasu. Saya sedang bekerja di kedai kopi. Asoko de watashi wa kohi o sukute imasu. Di sana saya membuat kopi. Di kedai kopi tersebut, profesi saya sebagai pembuat kopi atau barista. Dan juga saya akan menjelaskan simbol terjemahan awal. Ada partikel wa, mo, dan ga. Kalau ada partikel tersebut, terjemahkanlah di awal. Selain partikel tersebut yang harus diterjemahin di awal, ada juga kata setelah, sambil, dari, kalau, dan lain-lainnya. Terjemahkanlah di awal. Contohnya, partikel wa, watashi wa kaina gakko de benkyou shite imasu. Saya sedang belajar di sekolah kaina. Jadi sebelum partikel wa, ketika terjemahin dulu, harus baru terjemahin dari belakang. Dan saya juga akan memberikan contoh yang pakai kata setelah atau pakai tekara. Tabe tekara, watashi wa gakko e ikimasu. Setelah makan saya akan pergi ke sekolah. Tekara juga bisa diterjemahin dari awal sebelum terjemahin dari belakang. Kalau partikel ga artinya adalah nya. Contohnya, kuruma ga takai desu. Mobilnya mahal. Jadi sebelum partikel ga itu harus terjemahin di awal. Tapi ada pengecualian yang partikel ga tidak diterjemahkan di awal. Seperti kalau ada kata kerja arimasu, imasu, dekimasu, wakarimasu, irimasu. Sama kalau ada kata sifat suki, kirai, joju, heta, hoshi, atau tai. Dari kotoba tersebut walaupun ada partikel ga, tetap terjemahkannya dari belakang. Contohnya, kuruma ga hoshi desu. Ingin mobil. Jadi kalau ada kotoba tersebut tetap terjemahkan dari belakang walaupun ada partikel ga. Terus ada paspor penolakan dan paspor mengiyakan. Paspor penolakan ada iye, iya, cotto. Kalau paspor mengiyakan ada hai, daijoubu, so desu. Lalu ada perbedaan jime-jime suru dan mushiatsu. Jime-jime suru itu apabila badan dalam keadaan berkeringat atau di dalam ruangan yang pengap. Sedangkan mushiatsu adalah gerah di dalam ruangan yang panas tapi masih ada udara yang masuk. Terus ada perbedaan shi dan machi. Shi sendiri untuk satuan kota, sedangkan machi itu artinya kota, tapi bisa berdiri sendiri atau tunggal.
Terus ada perbedaan suyu dan uki. Suyu memiliki arti musim hujan. Uki juga sama memiliki arti musim hujan, tapi memiliki suatu perbedaan. Suyu itu musim hujan menjelang musim panas, sedangkan uki adalah musim hujan tapi terjadi kapan saja. Lalu ada kata ajakan. Kalau ada yang mengajak tapi merepotkan orang tersebut, maka kita menjawab yoroshiku onegai shimasu. Misalnya kalau sensei mengajak ayo belajar, misalkan benkyou shimasyo, kita menjawabnya yoroshiku onegai shimasu. Tapi kalau sifatnya tidak merepotkan seperti teman mengajak makan bersama, ishoni tabemashou, ayo makan bersama. So shimashou, kita boleh menjawab begitu. Lalu ada keterangan waktu terbagi menjadi dua. Ada waktu yang ada batas waktunya dan ada waktu tidak ada batasnya atau lamanya waktu. Kalau waktu yang ada batasnya memakai partikel ni, contohnya watashi wa 1 gatsu ni Nihon ni kimashita. Saya telah datang ke Jepang pada bulan Januari. Sedangkan waktu yang tidak ada batasnya atau lamanya waktu ditambahkan kang. Contohnya, watashi wa 1 年間 gurai kissaten de hataraita koto ga arimasu. Saya pernah bekerja di kedai kopi kurang lebih 1 tahun. Tapi untuk bulan, tanggal, dan tahun tidak diwajibkan menggunakan kang. Tapi sedangkan lamanya jam, menit itu wajib menggunakan kang. Lalu ada kata kerja pasif tapi menggunakan partikel o. Apabila konteksnya tersebut melewati, melilingi, dan meninggalkan. Contohnya, watashi wa koen o sanpo shimasu. Saya akan berjalan-jalan di taman. Kenapa pakai partikel o bukan partikel ni atau de? Karena konteksnya saya jalan-jalan mengelilingi taman tersebut. Lalu ada perbedaan tashikani, pasti dalam konteks memastikan. Kanaraju, pasti tapi dalam konteks menjelaskan sebuah gambar. Kito, pasti dalam konteks yakin. Zetai, pasti dalam konteks kuat. Jehi, pastikan konteksnya keinginan atau saran. Contohnya, taskani. Bari ryoko sureba taskani omoshiroi ne. Kalau berwisata ke Bali, pastinya menyenangkan ya. Kalau yang kanaraju, benkyou sureba kanaraju jouju ni narimasu. Kalau belajar, pasti akan menjadi pintar. Kalau kito, reisu no tesuto wa kito gokaku shimasu. Tes minggu depan akan lulus. Jadi kita itu pasti yakin kalau tes minggu depan akan lulus. Kalau jetai, nichiyobi ni jetai yasumimasu. Hari Minggu pasti akan libur. Jadi jetai itu pastinya tuh kuat atau akurat. Kalau hari Minggu ya pasti libur gitu loh. Kalau jehi, pastikan keinginan atau saran. Kono tabemono wa jehi oishi desyo. Makanan ini pasti enak loh. Jehi itu pasti dalam konteks menyarankan seperti contoh tersebut. Hai, ijo desu. Tomo arigatou gozaimasu. Chitsurei shimasu.